Ya, teman-teman, mohon maaf ya agak sedikit malam ya ngebahasnya ya. Tadi ada keperluan sedikit. Baik, teman-teman, kita bahas lagi emiten punya teman-teman sendiri ya. Dan kita langsung aja teman-teman ya. Sebelum kita ngebahas tapi ada beberapa emiten sudah mulai masuk ke potis aja ya. Ada UNVR ya, masuk lagi. Hill, Laju ya. Terus dari Ipul 69 ya 3147 hadir. Sehat selalu, makasih ya Bro atas komentarnya ya. Salam untuk terluka di rumah dan Bro juga dalam keadaan sehat walafiat nanti ya. Dari Humi, habis Humi terbitah MDLN, makasih. Sama-sama ya Bro ya, dari Bro Andre ya. Mcor, buang. Hari ini naik lagi sebelum apakah benar kabar mau uang dolar yang Mcor ya. Tadi kita bahas Mcor ya. DKHH, cuan, cuan kita bahas cuan nanti ya. Padahal udah dibahas ya. Cuan kita bahas yang nanti kita bahas lagi ya. Ada cuan ya, cuan terus MLPL ya. MPL kan lagi naik teman-teman, lagi bagus. Goto ya, Goto sudah masuk. MPPA ikan, MPPA ya. Isap juga udah masuk teman-teman ya. Udah bagus kan Isap kan. DKH masuk lagi ya, MBTO masuk lagi. MBTO terus DKHH ya. Oke teman-teman, BVIC ya, BVIC juga bagus teman-teman ya. Dari Jian Wijaya ya hadir. Terima kasih ya Bro atas komentarnya ya. Terima kasih dari Bro N Family ya. Terima kasih sudah membantu. Sama-sama ya Bro ya. MBTO udah masuk. Terus dari Bro Oji, makasih ya Bro ya. Oji Akbar ya, makasih ya Bro. Asrin apa katanya. Nanti kita bahas Asri ya. Terus dari Bro Sopi Ilham ya update saham, dan Sopi juga update saham. Makasih ya Bro ya. Pertama dari Kang Ujang, makasih ya Kang Ujang ya. Goto udah masuk ke watchlist. Alhamdulillah semoga nyimak sana Bang. Makasih ya Bro, mudah-mudahan menjadi nilai manfaat teman-teman ya. Mudah menjadi kebermanfaat. Selalu tolong Isat kita Isat ya. Kita bahas Isat juga. SMRA ya, SMRA kita bahas juga nanti. Oke teman-teman, kita langsung ke IHSG dulu ya. Tapi sebelumnya saya terima kasih dulu ya kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa, yang telah memberikan subscribe yang lama dan yang baru juga terima kasih ya, apalagi yang lama luar biasa teman-teman ya. Terus kepada teman-teman yang mensupport doa juga terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah memberikan support tank terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman dikali-kali 10 kali lipat dan dikali-kali kepada teman-teman baik yang terlihat dan yang tidak terlihat. Baik ya, kita bagus teman-teman ya. Walaupun open gap up tapi naiknya bagus ya 0,87%. Walaupun ada tekanan teman-teman ya ke angka 8.000 pasnya cenderung agak sulit ya. 1 2 3 4 5 sudah 5 kali percobaan tapi belum berhasil. Mudah-mudahan di September lah teman-teman ya. Nyampe ke 8.000 pas malahan bisa lebih ke angka 8.500 dan per hari ini 726,9 miliar yang sudah masuk kembali. IHSG kita di angka 7926,91 atau plus 68 poin. Dan transaksi lumayan teman ya, 17,0 triliun ya. Buy-nya 5,4 triliun dan sell-nya 4,6. Selisihnya 726,9 miliar. Foreign sudah mulai net buy kembali. Mudah-mudahan si foreign masuk di atas, berarti mudah-mudahan ada satu tangga lagi lah teman-teman ke 8.500 ya. Mudah-mudahan tahun ini 9.000 bagus teman-teman ya, tapi 8.500 aja dulu ya. Oke teman-teman, untuk ISG sudah posisi uptrend ya. Kita masuk ke pembahasan dulu ya. Ada BBRI dulu ya. Kita masuk ke BBRI dulu ya. BBRI semakin membaik, bagus teman-teman ya. Tanda kenaikannya sudah dilewati dengan baik. Tadi sempat ke tanda kenaikan berikutnya ya, cuman dia diturunkan, tetapi walaupun diturunkan open gap teman-teman, open gap. Wah, ini open gap berarti dia nanti ke sini lagi teman-teman. Tanda penurunan saya bikin tanda penurunan lagi ya. Apa-apa teman-teman, semakin banyak tanda penurunan tapi tidak dilewati berarti semakin bagus, semakin dia ngedesak tanda kenaikannya ya. Targetnya di angka 4450 teman-teman ya, ini untuk targetnya dan ini masih tanda kenaikan di sini ya.
belum mencapai targetnya teman-teman ya. Targetnya di angka 446 ya, 4.466. Dan per hari ini luar biasa 474,7 miliar. Si Foreign sudah masuk kembali. Kita cek ada siapa yang masuk untuk Foreign-nya. ZP luar biasa, akal luar biasa ya, walaupun CRX masih keluar, tapi broker ZP sama si akalnya yang memaaf harga, dan si BB sudah mulai masuk. Keren teman-teman, Bandar Lokal pun ikutan masuk ya. Ikutan masuk, ada si LG, wah keren teman-teman. Udah pada keluar teman-teman kita, dan LG sudah masuk kembali, luar biasa. Ada si AT juga sudah mulai masuk ya. Dan yang paling bagusnya itu sekarang sudah mulai bertahan di MA 200-nya teman-teman ya. Ini semakin dibelokkan dan semakin ada MA 10-nya sudah mulai neken ya. Sudah mulai golden cross di MA 200-nya. Tinggal nunggu MA 20-nya menembus MA 200. Saya pikir sih tahun ini ya teman-teman, mudah-mudahan minimal sampai ke targetnya lah teman-teman ya. Minimal itu ke sini teman. Nah, ke sini nih ke angka 5 ribuan lah teman-teman untuk BBRI ya. Optimis ke arah situ teman-teman ya. Oke, bagus ya, BBRI cenderung bagus, secara TA juga bagus. Lanjut ke emiten BMRI. BMRI secara TA bagus banget teman ya. Pertama yang masuk ke MA 200, BMRI belum bisa masuk ke MA 200, tadi tanda kenaikannya sudah mulai disentuh. Per hari ini malah keluar nih si Foreign ya dari BMRI ya. 5,4 miliar ya. Kita cek yang keluar siapa, ada AG yang keluar ya sama si YU. Tapi AK sama si JT masuk nih teman-teman. Saya pikir sih besok lah naik ya teman-teman ya. Mungkin bisa ke level 5.100 ataupun di bawahnya dikit, yang penting dia melewati tanda kenaikannya. Nanti targetnya yang terdekatnya dekat MA 200 teman-teman ya, di level 5.300. Itulah MBMRI ya. Tanda penurunan kalau bikin open gap teman-teman ya, kita bikin tanda penurunan masih aman teman-teman ya. Ini masih posisi uptrend ya. Kenapa? Karena MA 10 lagi menghadap ke atas. Selagi dia tidak diturunin sampai ke level 4840 masih posisi aman dan bisa uptrend. Oke, tinggal nyeruduk MA 200-nya teman-teman ya. Tapi di sini pengambilan si polanya belum signifikan teman-teman, tapi sudah mulai kelihatan banget hijaunya ya. Oke, bagus ya teman-teman BMRI, walaupun ada pembuangan tapi secara TA masih bagus. Kita lihat BBNI. Tadi malah saya tidak melihat teman-teman ya, bank-bank besarnya, malah saya melihat emiten teman-teman keren banget gitu ya, pada naik ya. Oke, kemarin sudah menyentuh MA 200-nya, sekarang sudah mulai disentuh-sentuh lagi tapi tidak mampu bertahan di atasnya. Tapi tanda kenaikan sudah mulai disentuh, tapi dia meninggalkan jejak penurunan, biarin aja teman-teman ya. Karena penurunan pun masih aman ya di MA 10. Tapi per hari ini BBNI walaupun sudah menyentuh MA 200-nya belum siap untuk bisa up ya ke tanda kenaikan di angka 4590. Saya pikir kalau aku sudah mencapai 4 berapa nih? 4610 ya. 44590, mudah-mudahan bisa diam di situ dan tidak turun lagi dari MA 200-nya. Cenderung MA 10, MA 20 menghadap ke atas semua, bagus teman-teman ya. Biarkan tanda penurunannya tidak dilewati, berarti tinggal tanda kenaikannya aja. Saya pikir sini bisa lah teman-teman, ke BPN ini bisa bertengger lah di angka 4.800, dan Bandar Lokal pun cenderung ngebuang tapi sedikit, Foreign pun ngebuang tapi sedikit, diambil dibanding dengan pengambilannya masih banyak pengambilannya ya. Ada AGBK yang masuk, saya mau sejat pada sini keluar ya. JP di BMRI sama BBRI masuk, tapi di BBNI dia keluar teman-teman ya. Tinggal-tinggal dengan si AG sama si BK, walaupun di sini net sell teman. Jadi dana dari JP ke BBRI sama ke BMRI-in teman-teman. Oke, langsung ke plat biru ya, BBCA. BBCA. BBCA masih belum kuat teman-temannya, ke melewati MA 10-nya pun belum kuat, dan dia juga belum mau ke harga bawahnya ya. Pungutan belum ada pungutan net buy-nya, masih net sell untuk 2 hari ini. Sekarang 91,04 triliun ya. Miliar, sorry miliar ya. Tapi sini pada yang masuk si BK bagus sama si EU teman. Jadi keluar daripada BBCA sama BBNI masuk ke BMRI sama ke BBCA. Kayaknya begitu teman-teman ya. Saya JP kan di BMRI sama si BBRI ya. JP cenderung masuk. Tapi di sini di BBCA cenderung keluar. Dia belum sanggup teman-teman untuk bisa up ke MA 20-nya, ke MA 10-nya ya. Tapi masih posisi bagus, masih ditahan di MA 20-nya. Target jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya, ke angka 8925 pun, atau enggak dia harus bisa melewati minimal MA 200 lah, nyentuh minimal nyentuh dengan shadow deh teman-teman ya. Terus dia akan turun lagi, nggak jadi masalah, yang penting sudah mencoba.
Oke teman-teman, untuk BBCA sudah terlihat di nangkring di MA20-nya, tidak lepas daripada penurunannya dan tidak up juga ke tanda kenaikannya, cenderung sideways di situ. Tetapi Bandar Foreign cenderung keluar ya, net sell. Tapi yang masuk ada si BK sama si YU, teman-teman, broker bagus, sama-sama broker bagus lah teman-teman ya. Oke, masuk ke berikutnya ada Goto teman-teman ya. Kita ke Goto, ke punya teman-teman ya. Kita cek sini Goto dari Bro Aryo Bowo ya. Dari Bro Gasdor, susah amat naiknya katanya. Semuanya naik, hanya Goto sama yang paling anjlok. Sabar teman-teman ya, ada waktunya ya. Ini tanda penurunan pas banget disentuh ya teman-teman ya. Bagus nih sentuhnya, jadi dia kemarin kan open gap bawah teman-teman. Sekarang disentuh ya. Cenderung kalau mau saya ini baik teman-teman. Asal besok dia open 60 lagi akan cenderung baik. Ya walaupun hari ini 1,2 miliar kecil nih, termasuk kecil teman, keluar si Foreign segitu ya. Tapi si BB malah keluar teman-teman ya. Tapi digantikan sama si AK sama si JP. Tapi oh, si AK sudah mulai bagus teman-teman nih. Pengambilan sudah mulai bagus ya. Udah 1,2 juta lot. Domestiknya si EU teman-teman nih. Harusnya secara teori bagus nih si EU ya. Mudah-mudahan besok bisa up ya. Minimal ke sini lah ke angka 63 teman-teman ya. Nah, broker yang ngambilnya juga bagus ya, UMG teman-teman ya. Cenderung pada broker bagus semua ya, mungkin punya mereka itu punya strategi dan teman-teman ya. Karena mungkin si Poder akan jualan dulu sebentar. Habis jualan sebentar kan dapat dana tuh teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan dapat dana itu si Poder bisa ngambil lebih besar lagi ya. Karena sudah mulai turun dari tanggal 8 ya. Tanggal 8 ada pembuangan di sini nih. Kemarin sempat ngambil sedikit, sekarang ngebuang. Tapi hanya sedikit aja net. Sayangnya teman cuma 1,2 miliar aja untuk digoto. 1,2 miliar itu sangat kecil sekali. Ya teman-teman, tanda kenaikan juga sudah mulai dibikin, tanda penurunan juga sudah mulai disentuh. Mudah-mudahan tidak ada PR tanda penurunan lagi. Dan ini terakhir, mudah-mudahan teman-teman ya. Mungkin besok mudah-mudahan bisa ke angka 63 teman-teman ya. Oke. Goto sebenarnya masih banyak Bandar Foreign-nya yang masuk. Kalau kita ukur teman-teman dari bulan apa nih? Bulan Mei ya, dan bandar lokal cenderung bagusnya itu ketika di bulan ini nih, bulan Juli ya. Ada yang ngambil cuma ada pembuangan. Kemarin sampai sama-sama kemarin itu. Jadi ngebuang sama ngelemparnya. Hari ini pun ngelempar si bandar lokalnya ya. Kemarin kan bandar Foreign sama lokal masuk tapi sedikit. Keluar juga uangnya hanya sedikit aja teman-teman ya. Oke, cenderung baik sih kalau di sini teman, artinya dia menutup PR-nya ya. Jadi sudah tidak punya PR lagi, tinggal PR kenaikannya aja. Nah, pasti teman, tenang aja. Gotoh pasti di up, tenang aja teman-teman ya. Asal mampu bersabar aja, apalagi dulu aja banyak orang yang sudah frustrasi di 50 ternyata sampai ke angka 88, sempat menyentuh 88 ya. Akhirnya di angka 85 dia turun lagi, tapi sekarang sudah menjajaki lagi, udah bikin step 1, step 2 kalau terjadi kenaikan di step 2 ini teman-teman ya. Oke teman-teman, gue tahu seperti itu ya. Jadi masih banyak teman-teman bandar foreign di sini nih. Masih banyak, masih tidak kekurangan teman-teman ya. Oke, kita ke kios teman-teman ya. Kios dari Bro Cena Martabak ya. Selamat sore, hadir kios naik ke 90 berhenti di 8788. Pas mau penutupan malah turun ke 86, padahal udah mau siap-siap TP. Mungkin bisa terbang, boleh di long kios dan tolong bel AK apakah belum masuk. Oh, kios ya, kita cek kios. Kios, kita cek kios komersial. Oh iya teman-teman ya, kios itu ternyata bukan di apa namanya? Bukan diakuisisi sama grup MNC teman-teman, tapi kios yang lain. Jadi ada namanya kios juga, perusahaan kios, cuman tidak terafiliasi sama kios yang ini. Beda beda nama teman-teman ya. Beda nama dan beda usaha juga ya. Jadi ada namanya kios juga, cuman bukan kiosan komersial Indonesia, tapi dia namanya perusahaannya beda dan tidak ada terafiliasi dari ini teman-teman ya. Oke, cenderung dia berdiam diri di situ teman-teman ya. Ini kalau dia turun ke level 86 masih aman ya. Kenapa? Karena masih aman, masih jauh daripada MA 10-nya. Tanda kenaikan kemarin saya lupa dua tanda kenaikan ya biar terlihat jelas ya. Di sini teman-teman. Tanda kenaikan di angka masih sama di angka 87. Nah, teman-teman ini kita lihat untuk 1 menitannya, sorry. 1 menitannya kita lihat posisinya dia ada tekanan atau enggak. 1 menitan sudah mulai masuk teman-teman ya. Si harga sudah mulai masuk di MA 10 sama MA 20-nya untuk 3 menitan.
cenderung masih berada di MA10 cuma lagi menuju ke bawah. Hati-hati 3 menitannya, 5 menitan dalam posisi harga di bawah 3 menitan ya. Kita lihat 1 jaman, ya masih bertengger ya. Oh di bawah teman, ditahan di MA10, MA20. Jangan sampai jebol tuh teman-teman ya. Masih ditahan MA20, yang penting jangan jebol area sini betul. 84 jangan jebol ya. Oke, jadi masih ada potensi teman-teman ya untuk dorongan, tapi dorongannya sangat kencang banget ya dari atasnya ya. Teman-teman ya. Cuma kalau perhatikan teman-teman, bandar lokal masih ada di dalam, bahkan per hari ini pun tanggal 25 ya. Si bandar lokal itu masuk, teman-teman. Ada GR nih, broker bagus juga dia. GR, XA, BQ, KK, teman-teman, broker LG sudah boleh masuk walaupun kecil ya. Porennya ada ya, poren terlalu kecil teman-teman. Harusnya poren si CP gitu ya, apa si CC ya. Tapi kalau kita gabungkan teman-teman nih, poren itu masih ada di dalam ya. Kita cek nih dari tanggal 8 Agustus. 8 Agustus poren kita cek. Ya, masih ada si AK 21.000 lot lagi. Si AK ambil 29 jual ke 8,5, masih banyak barangnya teman si AK ya. Ini tinggal ngegas dikit aja ya. Target 107 teman-teman ya. Ini target kenaikan di angka 87, tapi dia tidak mau diam, tapi sudah mulai bagus skandalnya ya. Selagi dia tidak dijebolkan area sini masih aman ya. 69 pun walaupun turun dia masih aman ya. Cuman dia udah mulai jauh ya, teman-teman harus bisa mengukur ya. Tapi santai aja karena si bandar lokal pun masih berada di dalam ya. Malahan per hari ini pun si bandar lokal masuk, si GR teman-teman, bandar lokalnya ya. Dan si GR masih punya barang 1,5 miliar lagi atau 190.000 lot lagi ya. Cenderung masih banyak barangnya teman-teman. Tanggal 25 sekarang ya. Tuh kan GR bisa mulai masuk 73.000. Kita cek GR jualan nggak? GR ngambil 84 jualan berarti teman-teman ya. Dia ngambil 84 jual 11, jadi masih banyak barang. Cuma teman-teman kita nih yang banyak nih ya. Cuman ini kayaknya teman-teman scalping nggak diundang teman-teman ya. Soalnya baru XL aja yang jual belinya. Kalau angka XL sama YP yang berdua di sini aja teman-teman ya. Yang melakukan besar gitu ya. Saya pikir bahkan bisa naik gitu ya. Karena untuk YP sama XL scalper itu sangat keren banget ya kalau sudah beradu di situ teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kios ya tanda kenaikan hanya disentuh aja sama shadow, dan tanda penurunan pun baru dibikin ya, mudah-mudahan tidak jebol area itu. Tapi walaupun jebol sampai ke level 79 itu masih aman. Sengaja saya bikin agak banyak dikit ya untuk si penurunannya biar step by step dilalui dengan baik teman-teman ya. Walaupun turun oke, yang penting tidak lepas daripada 70, masih cenderung aman. Ya teman-teman, untuk kios seperti itu ya, bandar lokal sama simporan masih ada di dalam, tenang aja. Lanjut, ada bel teman-teman ya. Bel, katanya bel apa nih? Bel apakah bagus untuk masuk? Kita cek ya bel. Bel itu kalau dari isian teman-teman ya, sama isian udah bagus teman-teman ya. Barang masuk 25 juta hari ini. Ya, siapa yang masuk? CC teman yang masuk 4,7 ribu lot. Dia tidak ngambil, dia ngambil bulat ya, tidak keluar. Nah, kalau untuk sudah doji-doji gini, cuman saya suka masuk itu teman-teman walaupun seperti ini. Saya sering masuknya itu ketika MA10 sudah mau di bawah candle kembali. Ini kan masih di bawah MA10 teman-teman ya. Saya pikir sih walaupun ada kenaikan jangan spekulasi, tapi kalau teman suka pengikut foreign ya, foreign sudah mulai masuk. Kita lihat untuk 1 menitannya. Tuh 1 menitan pun masih berada di bawah candle harga teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa periksa ketika mau trading scalping ya. Teman-teman nanti mungkin bisa cek ya untuk 1 menitan, 1 jaman nggak keluar teman-teman ya. 2 jaman juga nggak keluar. 1 harian aja keluar. Oh, nggak keluar juga teman 1 harian. Tunggu sebentar ya, kayaknya masih ada ngadat dikit nih koneksinya. Nah, sudah mulai ini 1 menitan, kita cek 1 jaman. Ya, 1 jaman itu masih posisi di bawah teman-teman ya. Tunggu sampai dia masuk dulu ke MA10-nya. Di bawah candle dulu kan harga masih di bawah MA10 ya. Nanti kalau sudah menghadap ke atas mungkin itu akan terjadi kenaikan ya. Dan untuk 1 menitan pun masih posisi di bawah teman-teman ya. Tunggu sampai betul-betul nanti si MA10-nya berada di bawah candle dan di bawah harga, itu cenderung akan up biasanya teman-teman ya. Pokoknya dari sini pun si harga masih di bawah MA10 harus dia masuk dulu ya. Soalnya si bandar MA200 lagi masih menuju ke bawah.
Dan CMA20 pun mau menuju ke atas, cuman sudah mulai agak belok sedikit ya. Masih bandar lokal lagi jualan dulu nih teman-teman ya. Bandar lokal lagi jualan dulu dan yang masuk teman-teman kita nih tanggal 25 hari ini ya. Ada XL ya, ada XC ya teman kita. Walaupun istilahnya yang ngambil di bawahnya broker bagus juga, cuman pembuangannya masih bagus ya dari HP sama si CB sama si AS ini. Sebagai bandar masih ngebuang teman-teman, cenderung seperti yang jangan naik dulu gitu kan. Jangan cenderung ditahan teman-teman ya. Oke, tapi informasinya BL ini hari ini sudah mulai diakumulasi sama si CC ya, bagus. CC itu bagus teman-teman. Saya suka dengan broker CC. Cuma secara TA belum masuk ke bagian untuk up-nya ya, karena posisinya masih berada di bawah MA10 ya. Usahakan dia masuk dulu, kan ini baru turun nih. Nah, habis turun kan suka naik. Nah, biarkan dia masuk dulu ke MA10-nya. Kalau sudah masuk ke MA10 untuk 1 menitan, 2 menitan, ataupun 10 menitan, ataupun 1 jaman, sampai kira itu kan up ya, karena si bandar lokasi CC sudah mulai masuk di sini. Nanti targetnya yang terdekat yang angka 60 dulu, teman-teman. Targetnya nanti mungkin agak atas sedikit ke level 86, teman-teman ya. Oke. Untuk B sekali lagi bandar foreign yaitu CC sudah masuk walaupun sedikit, dan tunggu dulu sampai betul-betul dia masuk lagi ke MA10, teman-teman ya. Lanjut ada BBTN, teman-teman ya. Tapi kalau untuk shadow mah teman-teman manfaatin aja shadownya, teman-teman ya. BBTN kita sok-sok ke sini. Kita ke sini harusnya, sorry BBTN nih. Jadi untuk kios sudah ya. Mudah-mudahan sama BL-nya segitu teman-teman ya. BBTN. Oh sorry, baru dibahas BBTN teman-teman ya. Bentuk bendera katanya. Pas update BBTN teknik analisnya bentuk bendera kah, lalu berin. Lalu poren belum masih akum apa udah distribusi katanya. Baik, BBTN ya. Nanti kita coba bahas BBTN ya. Nah, BBTN itu teman-teman ya, poren keluar juga sedikit teman-teman ya. Jadi masih banyak ya. Si poren di sini masih banyak, perhatikan di sini masih banyak. Bandar lokal pun masih banyak. Padahal bandar lokal juga masuk hari ini. Perhatikan penguatan bandar lokal cenderung dia ngikutin candlenya ya. Cenderung ngikutin candle teman-teman. Bagus ini ya. Jadi sebenarnya yang berperan penting itu bandar lokal di sini. Karena kemarin waktu kenaikan pun bandar poren itu keluar ya. Di sini kenaikan di sini nih, bandar poren itu keluar. Nah, dia baru mengawal gitu di sini. Kita sudah masuk lagi ke MA 200-nya, si poren sudah mulai masuk. Ini sudah mulai uptrend karena si MA 200-nya sudah di bawah candle dan di bawah MA 10 sama MA 20 ya. Nah, sebenarnya tinggal break aja teman-teman ke area 1410. Saya pikir si MA 200 sudah mulai menghadap ke atas ya. Kita cek BBTN untuk posisi sekarang di mana? Ya masih cenderung dari harga tengah ke bawah, masih cenderung murah teman-teman ya. Masih cenderung murah, apalagi MA 200 sudah mulai di bawah kanan dan sudah mulai ngebreak. Harus gebreak dulu teman nih, angka 1400. Jadi si si MA 200-nya itu menghadap ke atas. Tadi meninggalkan gap ya. Semuanya meninggalkan gap teman-teman ya. Saya bikin tanda penurunan dulu ya. Nah, selama dia tidak turun ke sini masih aman teman ya. Bahkan turun ke sini pun masih aman. Jadi kalau besok ada koreksi-koreksi dikit sampai ke level 1270 masih aman ya. Terus ngebreak area sini teman-teman. 1345 dikit aja nih sini. 1375 atau ke targetnya aja. Cenderung akan uptrend dengan bagus, MA200 bisa menghadap ke atas. Ini kan baru MA10 sama MA20 yang menghadap ke atas ya. MA200-nya belum teman-teman ya. Oke, tapi untuk koren masih ada di dalam, perhatikan ya. Walaupun distribusi sedikit aja ya, tidak terlalu banyak. BB harus mengeluarin 1,9 miliar aja, tapi CEP, ZPA juga mulai masuk teman-teman ya. Nah, domestiknya CNI masih Ajat masuk nih, broker bandar lokal sudah mulai masuk ya. Ada CNI broker bagus teman ini. Yang mengutnya broker bagus, ada AZ, ada LG, ada CP, ada Yewin, broker bagus semua yang mengut. Saya pikir ke sini bisa lah teman-teman 1400 ya. Saya punya target kalau berapa ini? Nah, ini target saya nih. 1600 sama di agak atas dikit ya 1790. Ini tahun 2024 saya bahas, belum saya hilangkan, biarin aja teman-teman ya. Tanda kenaikan sama penurunan pun belum dilewati dengan baik. Nah, per hari ini sebenarnya dia ngasih tanda kenaikan teman-teman. Ya, open gap kan tanda kenaikan ya. Open gap atas ya. Jadi dia bikin gap tapi ditutup lagi teman-teman ya. Lagi semakin banyak tanda kenaikan semakin bagus.
Kenapa? Kalau mulai dilewati kan enak gitu kan. Jadi ngehapusnya saya enak gitu kan. Tapi untuk penurunan masih posisi aman ketika dijatuh ke sini juga nih. 1215 masih posisi aman. Untuk nanyain bandar porennya masih ada di dalam. Walaupun ada pembuangan sedikit, tapi cenderung masih banyak untuk porennya ya. Apalagi bandar lokal banyak banget barangnya. Cenderung ngikutin kandangnya deh itu. Oke, BBTN sudah, ada MCOR teman-teman, MCOR ya. Kalau bentuk bendera ini teman-teman ya, saya pikir sih ini kalau orang-orang lain mungkin ya pakailah seperti itu. Kalau saya sendiri, saya hanya sekarang itu teman mengadakan target kenaikan sama target penurunan aja. Sama MA. Kalau MA 10 masih menghadap ke atas, MA 10-nya nih itu masih posisi uptrend. Ini lagi saya dua atas aja tapi secara uptrend masih posisi uptrend. Apalagi ditambah MA 200-nya berada di posisi di bawah MA 10 sama MA 20 ya. Ini sudah mulai bagus, sudah mulai uptrend teman-teman. Oke, lanjut ya, ada MCOR ya. MCOR katanya. Ini katanya ada apa tadi teh teman-teman? Dari Bro Handiono Hernando request MCOR katanya. Terus request MCOR hari ini naik lagi 10%. Apakah benar kabar mata uang dolar akan digeser ke yuan sebagai mata uang dunia global currency katanya. Untuk saat ini mungkin ada beberapa negara model dulu itu ya kemarin kan ada ketegangan teman-teman ya, ada ketegangan antara Amerika dan Cina gitu teman-teman ya, soal ekspor itu kan, dari pajak ekspornya gitu kan yang masuk ke Amerika itu dengan pajak yang tinggi gitu kan, akhirnya itu adalah siasat global dari presiden si Amerika aja teman-teman ya. Ya pada akhirnya kan ada yang kata 90% sampai 100% ya. Cenderung sebenarnya itu untuk memberikan, nih saya punya berkuasa, nah seperti itulah teman-teman ya. Tapi kan ending-endingnya Indonesia cuma dikasih 19% gitu kan. Dari harga 60%-an ke 19% kan sangat jomplang banget ya. Tapi ya segitu juga ada negonya teman. Artinya sebenarnya pengen menguji aja kekuatan dunia masih nurut nggak nih gitu kan. Sebenarnya seperti teman-teman ya, nama juga politik dunia teman-teman ya. Tapi kalau kalau biasanya teman-teman ya biasanya gitu ya kan kerjasama antar dunia juga punya politik tersendiri lah teman-teman ya, politik dunia lah pasti ya. Apalagi istilahnya Cina gitu kan, Cina juga sebagai motor penggerak dunia apa sih gitu yang nggak ada barang-barang Cina teman-teman ya. Dimanapun ya ada teman-teman. Silahkan cari di belahan negara manapun pasti ada barang-barang Cina teman-teman ya. Karena sangat luar biasa. Memang kalau saya pikir yang raja jualan ya benar Cina teman-teman ya. Di Cina itu ya apa aja jadi teman-teman ya. Coba di kita aja teman-teman, di kita aja kan produk-produk Cina itu sangat membanjiri teman-teman. Bahkan sampai kita pun kalah teman ya, produk itu kalah sama produk Cina. Oke, terlepas daripada itu teman-teman, yang saya tahu gitu teman-teman, yang saya tahu apa? Saya lihat lukisan market makernya. MCOR ini sudah dibahas lama, teman, tanda-tanda kenaikan dan targetnya pun sudah mulai tercapai ya, perhatikannya. Kalau teman-teman mungkin memperhatikan apakah benar dolar akan digantikan dengan yuan, ya mungkin itu berita global, tapi kalau saya cenderung mempercayai sama lukisan market maker. Apa ini aja? Saya cenderung cukup dari sini aja sudah ketahuan. Kenapa ada kenaikan? Perhatikan, bandar lokal cenderung memanipulasi harga atau naikin harga. Disusul dengan bandar foreign, teman-teman ya. Secara TA pun mendukung ya, MA10 menghadap ke atas, MA20 menghadap ke atas. Ya, itu yang saya lihat dari lukisan market maker, teman-teman ya. Terlepas dari berita apapun, intinya foreign ngambil sekarang, tapi tidak sampai miliaran, net buy-nya cuma 252 juta aja, teman-teman ya. Dengan modal segini aja teman-teman ya gitu ya. Dengan net ingat net ya, netnya segini aja si MCOR ini bisa ditaikin ke harga 10%-an gitu kan. Kalau kita lihat porenya ternyata siapa yang memanipulasi harga? CC sama si AK. Ini adalah broker yang sukain teman-teman ya. Jadi saya kalau mencukai emiten ini, sorry, kalau saya ditanya broker apa yang porennya apa yang bagus teman-teman, menurut saya teman-teman ya, untuk kalangan di bawah 100, di bawah 200, CCAK itu bagus. Untuk kalangan istilahnya di bawah 100, di bawah 200 harganya, CC sama AK itu bagus.
Malahan saya tidak suka ketika BK sudah mulai akumulasi emiten-emiten yang di bawah 100. Kalau udah Kakak, BK memimpin, aduh saya down nih saya bilang ya. Tapi kalau CC yang memimpin saya suka bagus. Kenapa bagus? Cenderung dia itu, ngumpulin barang, maaf harga dan jualan. Jadi dia punya seperti kalau BK enggak, ngumpulin barang, jualan tapi pakai shadow, baik shadow atas ataupun shadow bawah. Nah, itu yang tidak saya suka dengan BK, teman-teman. Memang dia jago jualan, teman-teman ya. CC juga, istilahnya saya suka dengan CC itu seperti itu, teman-teman ya. Cenderung terlihat jelas gitu ya. Oke, tanda kenaikan sudah dicapai juga satu, teman-teman ya. Saya hapus dulu ya, satu, dua, teman tanda kenaikan dua, tiga. Tiga tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik. Ini sudah mulai nggak bisa di apa namanya, di clone teman-teman ya. Kita cek di sini bisa nggak? Saya pengen cuma nulis tercapai doang teman-teman ya. Nanti mungkin muncul ya. Baik, saya bikin tanda penurunan dulu ya. Kemarin penurunan sini ya, tidak disentuh dengan baik. Artinya bagus teman-teman ya. Oke, kita clone aja. Di sini tagnya kita hapus aja. Kita ingin sini tercapai ya. Perhatikan teman-teman untuk tanda penurunannya di sini ya. Nah, kalau dia jatuh lagi ke sini, karena ini open gap juga, itu masih aman. Ya, misalkan dia jatuh ke sini masih aman. Tapi yang lebih aman lagi di mana jatuhnya? Ketika dia naik terus dia jatuh ataupun turun sampai ke level sini amannya. Ya. Jadi jangan sampai melebihi candle yang panjang ini teman-teman ya. Bila mana dia sudah melebihi candle panjang, otomatis dia akan biasanya suka turun agak dalam dikit. Tetapi untuk koreksian dia tidak lepas daripada candle hijau yang tinggi ini di sini setengahnya atau seperempatnya, menyisakan seperempat itu masih potensi uptrendnya ada teman-teman ya. Target di sini ya di angka 84 ya targetnya, dan beberapa target pun sudah mulai dilewatin teman-teman. Posisi MA 200 sudah mulai di bawah harga dan sudah di bawah candle MA 10, MA 20. Cuman sayang banget MA 10 baru yang nembus, belum MA 20-nya. Tinggal tunggu sideways sebentar untuk koreksi, itu akan lebih baik lagi. Kalau dia mau naik ya silahkan aja, saya sudah menyediakan target kenaikan yang ke 84. Jadi begitu teman-teman ya, dan terlihat jelas semenjak si Bana Lokal jualan hari ini ada masuk ya. Perlihatkan di sini teman-teman. Dari bulan Maret ya. Perhatikan dari bulan Maret ya, pengambilan hanya hari ini yang terbesar. 61.000 lot ya. Nah, ada CP, ada IN, cenderung broker bagus semua yang ngambil. AG, YB, teman-teman, PD walaupun PD banyak yang retail, tapi kalau menyatu sama si AG sama si YB ya sama si AG, nah biasanya itu bagian daripada market maker juga, apalagi si CP ya. Sudah mulai sudah mulai makan barang gitu kan. Nanti habis 84 terbitlah 98 teman-teman ya. Jadi MCOR di situ teman-teman. 98 kita cek di sini MCOR posisi di mana? Bank-bankan lagi lumayan teman-teman ya, bank kecil, bank besar juga ya. Posisi dia sudah luar daripada supportnya, artinya sudah mulai bisa menjajaki ke area 88 teman-teman ya. Nah, jadi kalau sudah ke 84 teman-teman di sini nih, berarti sudah mulai break dip, koreksi dikit akan lebih bagus lagi. Dan pungutan bandar pernya yang sangat keren yaitu ada si CC. Tidak kalah penting juga bandar lokal sudah mulai masuk. Oke, teman-teman ya. MCOR bagus teman-teman, MCOR sekarang lagi bagus. Apalagi MA 200-nya posisi berada di bawah candle. Tinggal nunggu MA 20 yang menembus MA 200-nya. Kalau ada penurunan sampai level sini itu akan aman banget, 77, 76 itu masih aman banget. Tapi kalau sudah mau sini kan sudah mulai mendekati lagi, hati-hati aja teman-teman ya. Kalau dia dijatuhkan di garda terakhir MA 200 kan, ketika MA 200 sudah mulai sentuh ini masih garda terakhirnya. Kalau jebol hati-hati bisa ke level 69 ya. Tapi pungutannya bagus hari ini, si bandar lokal sama si forennya. Target 84 dengan body, kalau sudah mulai lewati 98 target berikutnya. Karena si bandar lokal sama si foren cenderung ngisi teman-teman ya. Kita cek 1 menitan MCOR, ya MA 10 berada di bawah harga ya. Kita cek untuk 5 menitan. 5 menitan belum terlihat. Nah, di bawah harga juga teman-teman ya. Si MA 10 di bawah harga, artinya cenderung menghadap ke atas. Kita lihat 1 jaman. Ya, apalagi 1 jaman bagus teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk untuk MCOR bagus ya. Secara pungutan bagus terlepas dari berita apapun. Terlepas dari berita apapun, ternyata secara lukisan market maker menyatakan ada akumulasi daripada bandar foreign
dan bandar lokal pun cenderung memanipulasi harga. Oke, itu yang saya dapatkan dari lukisan market maker, teman-teman ya. Jadi sini terlihat jelas, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, nanti tunggu di 84, break 84, 98 menanti, 98 kalau sudah kekejar baru kita akan bicarakan lagi ya. Ini bisa potensi naik ke harga 119, teman-teman ya. Atau enggak ke 102 lah, teman-teman. Nanti kita cari lagi ketika sudah nyampe 98. Kasih kabar saya ya kalau nyampe ke 98. Ada BABP, teman-teman. BABP ya. BABP. BABP dari Bro Eli, Sis Elis ya. BABP sudah 2 hari naik. Saya punya di harga 94. Apakah bisa nyampe enggak? Iya, terima kasih. Sehat selalu. Amin. Makasih ya, Bro ya. Terus dari Bro Denjiro, BABP gimana? Posisi 52 dia. Teman kita punya di 52, yang satu di 94 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bro Iya Ahmad ya. Analisa BABP karena punya nyangkut sudah lama di angka 200. Apa bisa sampai ke angka seperti di tahun 2021? Tahun 2021 adalah masa-masa COVID, teman-teman ya. Transaksi BI aja sampai 19 triliun, 18 triliun, teman-teman ya. Tapi sekarang sudah mulai bagus juga ya. Kira-kira ke atas ke angka berapa saja? Terima kasih. Semoga sehat ya. Amin, makasih ya. Terus dari Bro Dewi Apriani ya. BAPP-nya sudah saya bahas hari ini. Kita AYLS-nya kita masukin dulu ya. AYLS udah masuk AYLS, teman-teman ya. AYLS udah masuk ya, tinggal di-notice aja. Yang sikonya belum masuk ya. Baru kita akan hapus, teman-teman ya. Oke, teman-teman, sementara seperti itu ya untuk komentarnya ya. Kita cek ya. BABP. MNC, apakah bisa ke harga situ lagi? Kata ke angka 200 seperti tahun 2021, kita cek di sini. BABP. Bank MNC, teman-teman ya. Ini bank-bank kecil, bank-bank besar lagi di up ya. Di angka 200 ya. 200 masih di bawah. Sorry. Ada di angka 94, yang tertinggi 200 ya. Nah, teman-teman perhatikan nih. 200 adalah di bawah harga tengah. Harga tengahnya 389. 200 ini ya, di sini ya. Nah, di bawahnya lagi. Artinya masih bisa ini ya, teman-teman. Apalagi ini milik bandar ya. Dia adalah emiten gocapan, ketika gocap di up, ketika Covid kan angka 500, setelah itu diturunkan. Seturun-turunnya. Nanti targetnya bisa ke angka 88 dulu. Kita belum muncul di sini. Udah keren teman-teman BAPP ya. Nih, udah keren. Apakah bisa ke 200? Kalau punya MNC bisa, teman-teman ya. Kalau punya MNC bisa. Kenapa? Dia punya bandar, teman-teman. Cuman ya proses waktunya itu ya. Oke, nanti kalau teman-teman pengen kejemput sebenarnya di harga murahnya aja ya. Di angka 102 kejemput ya, ataupun di bawah di angka 84 kejemput ya, teman-teman ya. Apakah 200 bisa? Teman-teman kalau sudah masih sanggup nahan, silahkan. Apakah bisa ke 94? Iya, teman-teman ya. Harga murahnya aja di angka 100 ya. Itu harga murahnya. Oke, kita hapusin dulu target kenaikannya 1, 2, 3 ya. Target kenaikan sudah dicapai dengan baik. Saya tulis tercapai. Kecilin dulu tulisannya. Kenapa sih saya harus nulis, teman-teman? Karena buat sejarah aja, teman-teman ya. Ini target selanjutnya di sini, teman-teman. Nah, ini target selanjutnya di angka 70. Lalu ada di angka 78, 85, target tahun 2024, bulan 10 tanggal 5, 93, ya sampai 93 dulu, teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai tercapai ke situ, nanti kita bicarakan lagi ya. Kalau 200 apakah ke harga Covid bisa? Kalau kita lihat dari sini, teman-teman ya, kita lihat sejarahnya dulu deh. Saham BABP ya. Nah, dia punya sejarah itu sampai ke level berapa ini tertingginya? 200 ada bisa, teman-teman, bisa ke 200. Nah, dia punya sejarah ke 200 ya. Ini kan normalnya, teman-teman. Nah, ini abnormal gitu, artinya hanya sekali dan terjadi kenaikan sampai sini. Tapi untuk ke 200 beberapa kali kan. Nah, di sini 182, di sini 170. Maka di sini pun di angka 188, 163. Nah, mungkin teman-teman bisa
Sesuaikan ya, kalau 200 kan, bisa ke 200 ya bisa, tapi kalau teman nyangkut di 200, average aja sampai ke 100 ataupun ke angka 150 teman-teman ya. Biar pas 200-nya itu teman bisa cuan ya. Kalau untuk MNC, saya yakin akan satu lagi ya, tinggal tunggu waktu aja. Karena sebaik-baiknya investasi itu adalah orang yang bersahabat dengan waktu, teman-teman ya. Biasanya dia itu akan mengulang sejarahnya. Cuman untuk ke target yang 500 bisa lagi harus ada kejadian tertentu gitu kan. Tapi untuk ke 200 masih bisa di sini ya. Tapi saya sarankan turunin tensi aja. Minimal 150 dah teman-teman ya. Kalau 150 kan maksud saya ketika di sampai 150 kalau teman-teman mau keluar dulu silakan keluar dulu, tapi kalau menunggu ke 200 teman-teman bisa cuan sekitar 50 poinan. Di sini sempat menyentuh ke harga 200 sen ya, 200 lebih ya. 230-an ya. Nah, kalau dari saya, kemana? Kalau dari saya ada ke angka 93 kan tadi kan, sini nih, 94 dulu ya. Nanti kalau 94 sudah mulai apa namanya, disentuh ataupun dilewati, kita akan cari lagi. Kasih kabar saya aja, dan ini ada ketokohannya Mister HT, ya cenderung masih aman teman-teman ya. Walaupun di-FCA-kan, kita contoh sebuah emiten yang di-FCA-kan, dia akan jemput lagi ya. 55 adalah area penurunannya. Jadi dia koreksi, contohnya koreksi gitu ya. Sampai ke sini masih aman karena masih tahan MA2. Tapi akan lebih aman lagi sebenarnya ditahan di sini. Ya, di angka 58. Kalau terjadi penurunan. Kenapa? Biasanya kalau sudah kena yang panjang ini teman-teman selagi dia tidak dilewatin lagi cenderung masih aman. Maka saya bilang hati-hati sini, ini area penurunannya. Dia open gap kan, open gap bawah langsung di up. Sempat turun sedikit kan melewati MA200-nya bikin prank-prank dikit lah gitu ya. Baru dia naik lagi teman-teman di gaspol gitu ya. Perhatikan teman-teman untuk porennya cenderung ngambil walaupun ada pengeluaran sedikit aja tapi dia ngambil lagi ya. Jadi si poren cenderung memaaf harga. Ini yang memaaf harga adalah Bandar Poren teman-teman ya. Di sini ada CC bagus teman kalau kita gabungkan ya. Di tengah 22 coba ada CC sama si EP ini broker keren semua. EP ada sebagai pemilik cuma ngambil sedikit aja sih. Broker pemiliknya ngambil sendiri teman. Ngambilnya sedikit gitu bukan sendiri ya. Tapi saya pikir kalau CC sudah mulai masuk, ya mudah-mudahan bisa terjadi kenaikan lagi. Ya, kita cek tanggal 25-nya. Yuk kita cek untuk gross-nya. CC yang memanipulasi harga sama si AG. Ya. Nah, EP baru masuk, teman-teman. Baru masuk 1000 gitu kan. Kemarin 1000 jadi 2000 teman-teman ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman ya. Ini sebuah broker bagus ya. CC broker bagus, kita lihat domestiknya. Ya, broker domestiknya saya melihat ada CKI di sini nih. Di sini kan si bandar lokalnya keluar sedikit ya. Nah, ada CMG, ada YJ, ada EP juga teman-teman ya. Tapi YP kadang-kadang suka dipakai sama bandar lokal juga ya. Nah, jadi di sini terlihat jelas pembuangan cuma 1100-an, tapi pengambilan si YP bagus teman-teman. Walaupun ada deteksi dari teman-teman kita. Di sini ada si KI, teman-teman. KI itu pun di broker lokalnya baik ya, apalagi CC baik. Nanti kalau ada kenaikan penurunan ya teman-teman, sejauhnya ke level 5758 itu masih posisi aman ya. Kecuali kalau jeblos area itu hati-hati aja. Secara MA pun sekarang MA 10 MA maaf MA 20-nya berada sudah di bawah candle kembali dan pas hari ini tidak terjadi penurunan ke MA 200-nya, bahkan MA 10 sampai MA 20 menuju ke atas. Nah, sini PR-nya teman-teman ya. Di 50 PR-nya teman-teman ya. Kenapa kan dia atas, nah dia di apalagi dari bawah lagi. Nggak jadi masalah emang emiten gocapan ini teman-teman ya. Oke, apakah BABP akan kembali ke harga situ? Saya pikir 200 bisa teman-teman. Tinggal saya tanya kepada teman-teman, apakah sanggup untuk menahannya? Kalau ingin cepat kejemput, average sampai ke 150. Harga akhirnya itu 150 ya. Jadi teman-teman bisa jual di angka 200-nya. Itu saran dari saya kalau ingin cepat kejemputnya ya. Oke, teman-teman untuk sementara BABP targetnya yang 94 aja dulu. Nanti kalau 94 sudah mulai disentuh ataupun mulai dilewati dengan body, kita akan cari untuk target kenaikan yang lebih tinggi lagi. Baik teman-teman, BABP sudah ya. Lanjut ada emiten Jekon, teman-teman, Jekon ya.
Zukon. Kita cek Zukon dari Bro Ali Sopyan ya. Itu bahas Zukon katanya. Dari Bro Iya Adman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zukon untuk sekarang ini. Terima kasih, semoga sehat, amin. Menjadi ladang pahala, tetap semangat bersama, amin. Makasih ya bro, kita harus semangat terus ya, jangan sampai kita kabur dari bursa. Saya salut sama teman-teman yang punya emiten gocapan gitu ya, yang cenderung bertahan di emiten gocapan dan cenderung dia bisa di up-nya itu dengan sabarnya bisa sampai ke tujuan. Dan saya pun salut kepada teman-teman yang tidak mau cut loss, itu sebuah keberhasilan teman-teman ya. Teman-teman bisa nahan, tapi ingat teman-teman ya, memang akan ke situ ke harga sejarahnya. Tapi alangkah baiknya teman-teman average di harga-harga tertentu aja. Mulai tadi BABP akan bisa ke 200 lagi bisa. Cuman kalau ingin kejemput aja sayang banget. Teman-teman kalau ada waktu atau ada dana gitu, ada dana terutama ada dana ya. Average aja sampai hasilnya itu udah yang 150-an contoh seperti itu ya. Ini Jekon ya. Untuk mainnya saya catat dulu ya. Main juga sudah mulai bagus ya teman-teman ya. Main juga sudah mulai bagus. Main ya. Oke teman-teman ya. Kita cek Jekon teman-teman. Ya, Jekon tanda kenaikan sama target utama sudah selesai. Teman-teman ya, ini target utama sudah selesai ya. Saya hapus ya, 1, 2, aduh tercapai dengan baik ya. Ini tanggal 16/01 tahun 2025 tercapai. Nih, tuh teman sudah ya. Sudah tercapai, sudah teman-teman ya. Oke, ini tanda penurunan ya. Kemarin dilewatin tapi saya pindahin lagi ke bawah dikit. Cenderung dipantulkan di situ. Saya tidak melihat tanda kenaikan. Tapi di sini saya melihat support ya teman-teman ya, support kuat si ekor kembar ya. Nanti targetnya sih teman-teman yang 111 dengan body ya. Kalau dia sudah mulai tembus dengan body 123 dan 127 adalah target berikutnya. Cuman pas di target utamanya ternyata si Bandar Lokal jualan dulu nih ya. Itu dong dia sideways atas si Bandar Lokal jualan. Tetapi ketika Bandar Lokal jualan ternyata poin masuk. Jadi si Bandar Lokal yang memaaf harga dan terjadilah penjualan kan dari seorang Bandar Foreign. Ketika ada harga berikutnya, si Bandar Foreign yang ngangkat, si Bandar Lokal jualan. Ketika ada penurunan sedikit, Bandar Lokal jualan, Foreign ngambil. Kita cek Foreign tanggal 22 ya. Mudah-mudahan si CC lagi nih teman-teman ya. Oh si AK gitu, si AK ngambil 28.000. Kita cek untuk grossnya. AK ngambil 88, jual 60, sisa barang CC ngambil 100, sedikit amat si CC. Oh 33. Oh udah keluar, CC sudah keluar, tinggal si HD sama si AK. AK sama CC bagus teman-teman. Saya suka kalau nggak si AK ya CC bagus teman-teman ya. Jadi Bandar Foreign cenderung masuk dan mempertahankan harga di area sini. Kita cek Jekon posisi di mana. Posisi masih uptrend nih teman-teman ya. MA10 juga masih berada di bawah candle, MA20 pun dan MA200 sekarang sudah di bawah semuanya. Ini cenderung bisa up teman Jekon ini. Si Jekon cenderung bisa up, apalagi harganya sudah murah banget. Nanti targetnya ke harga murahnya 167. Ini milik fundamental. Apalagi sudah didontekan sebanyak jauh-jauh hari gitu kan, jauh-jauh hari. Jauh-jauh tahun teman-teman. Tahun berapa ini? 2015 teman. Jadi wajar kalau dia dikasih bonus ke harga setengah pun sih, bukan dikasih ke harga murah pun cenderung baik teman-teman ya. Kita mulai ngeberikan area sini teman-teman ya. Artinya sudah mulai di up ya. Oke, target saya sampai mana? Nah, 146 dulu nih target berikutnya sih teman-teman. Ini target berikutnya ya. Harusnya sih emiten teman-teman sudah ke waktu ada yang lain pertama kan pada nyangkut teman-teman ya. Sekarang sudah mulai kejemput kan. Nah, kita kecilin dulu deh. Buat sejarah aja teman-teman bahwa saya sudah ngebahas dan sudah tercapai dengan baik. Tanda penerapan hanya satu doang di sini ya. Masih mindahin itu juga cenderung aman, cuman masih belum kuat untuk menempuh ke angka 111-nya. Tapi untuk Bandar Korea cenderung bagus, Bandar Lokal yang jualan. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya, Bandar Lokal pun kita cek tanggal 25 ya. Wah, masih teman kita, teman CC YPXL ya. Tapi YB sudah mulai masuk nih, ada YB, KK, SQ, BMG walaupun sedikit, teman-teman DQ juga walaupun sedikit. Jadi betul yang memimpin adalah teman-teman kita atau retail, tetapi di bawahnya itu ternyata masih ditahan sama broker-broker baik, teman-teman. Terbukti di sini
tarik-tarikan ya, antara tarik atas sama tarik bawah teman-teman ya, bikin shadow. Nah posisi, sekarang kita cek posisinya, CMA-nya berada di mana, di atas apa di bawah. Ternyata CMA-nya bagus di bawah harga. Cenderung up, iya cenderung up teman-teman. Kita cek untuk 1 jaman. Posisinya ya masih di bawah, MA-nya 10 masih di bawah dan harga masih di atas MA. Dari target bisa ke level 109 ya. Ada gap kecil nih 107. Teman-teman pasti ketutup ini. Oke teman-teman, untuk sementara gitu ya. Untuk Zircon, kalau ada teman-teman scalping buka 15 menitan ataupun nanti 10 menitan atau 1 menitan, itu akan terlihat jelas teman-teman ya. Secara tes sangat jelas. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke emiten berikutnya. Ada emiten apa? GPRA teman-teman ya. Zircon sudah, GPRA sekarang. Ya dari Bro Arif Kers ya, GPRA artinya. GPRA. Ya, GPRA lagi posisinya menunduk ke bawah teman-teman ya. Kita gedein dikit deh. Pengen nyari tanda penurunan dulu nih. Aman. Wih, cenderung aman semua nih teman-teman, kecuali di sini doang ya. Tapi ingat udah dead cross teman-teman, hati-hati ya. Bikin tanda kenaikan di sini nih, sengaja ya. Nah, nanti teman-teman apabila ada kenaikan sementara, terus tanda kenaikan yang saya bikin jebol dengan body ya, dikit aja teman-teman ya. Angka 158 ya, cenderung dia akan up kembali. Tetapi apabila hanya sama shadow aja, dia akan turun sedikit lagi teman-teman. Di sini ada support, yang penting dia tidak jebol support ya. Ada 2 nih, 1, 2 teman supportnya. Nah, dia juga harus jangan sampai keluar daripada 141. Kalau dari uptrend ya masih uptrend teman-teman ya. Kenapa masih uptrend? Perhatikan MA2 lagi menuju ke atas gitu kan. Nah, ini kita nanti hitung harga wajarnya deh teman-teman untuk GPRA ya, HW ya. Nah, dia kan tidak bisa melewati sini teman-teman ya. Harga saya sudah tercapai dengan shadow, cuman ketika dia koreksi dalam, nah pas up dia tidak sanggup ke sini, akhirnya dia ngambil tenaga lagi. Ini mau percobaan lagi nih ya. Ini kan sudah mulai dijebol ya, kemarin di sini kan ada sini. Kalau dia teman-teman bisa melewati ini ya, saya pikir sih ke level sini harusnya bisa ya. Harus lewat satu dikit teman-teman, dikit ya, ke angka 164 ya. Tapi kalau dia jebol teman-teman area sini nih. Nah, ya ini support 138. Saya pikir dia akan menunjukkan penurunan kembali ya, bisa ke level 118. Nah, ini garda terakhir di sini dulu yang paling kuatnya. Bila masih ditahan di area sini 121, paling dikit paling agak dalam ke 119, cenderung dia akan ada pantulan. Nah, tapi kalau pantulan tidak bisa melebihi tanda kenaikan sebelumnya, saya pikir itu akan menjadikan dia itu turun kembali. Garda terakhir MA200 dan MA200 masih menuju ke atas. Ini koreksi agak lumayan juga teman-teman si GPRA ini. Kita cek GPRA posisi di mana. GPRA jangan-jangan sudah menyentuh harga atap ya teman-teman. Udah lama nggak dibahas ya. Ya baru di harga setengahnya teman-teman, masih ada peluang ya ke harga atap. Karena 10 tahunan belum pernah menyentuh harga atap. Ini milik 4.90, milik fundamental teman-teman ya. Oke, GPRA seperti itu ya. Dulu fundamental 143 ya. Kotor dolarnya belum, nanti kita hitung ya harga wajar berdasarkan rumus P sama seperti PBP ya. Perhatikan teman-teman untuk benar lokalnya ya, masih ada di dalam ya. Cuman ini sudah mulai pembuangan nih, hati-hati ya teman-teman ya. Kemarin ngambil sedikit ya di area sini, ternyata dia turunin lagi sembari ngebuang. Benar poren yang ngebuang besar-besaran teman-teman ya. Bahkan sampai detik ini pun masih ngebuang. Hati-hati ya lagi pembuangan. Kita cek untuk poren yang ngebuang siapa, ada AKCC ini broker yang suka membuang harga lagi jualan dulu. Nah domestiknya ternyata walaupun keluar si bandar lokalnya di sini ada TP sama YU. TP aja ngambil sekitar 2,9 miliar, YU ngambil 1,4 miliar. Nah mudah-mudahan dipertahankan, jangan sampai lepas daripada sini ya. Kalau dia mantul dari sini cenderung baik ya. Walaupun saya masuk dulu, saya lagi menukik ke bawah kan. Makanya jangan sampai lepas daripada sini 148. Itu untuk GPRA ya. Karena si bandar lokalnya lagi jualan dulu nih teman-teman. Ya GPRS seperti ini ya, masih di harga kemarin sudah menyentuh harga tengah ke atas, sudah mulai cenderung agak mahal dikit, diturunin lagi ya.
sekarang, diturunin lagi karena soalnya kemarin nggak kuat di sini nih. Harusnya bisa melewatinya tapi nggak kuat, cenderung dia ngambil ancang-ancang lagi. Bila terjadi tidak penurunan sampai ke level 148, itu posisi baik-baik saja ya. Tapi kalau sudah mulai, ke sini teman-teman 138 mungkin, tunggu aja sampai dia kembali ke relnya lagi ya. Relnya mana? MA10. Ya maka saya bikin tanda kenaikan kalau yang terdekatnya di sini bila sudah mencapai MA10 ya cenderung dia akan up teman-teman. Tapi kalau dia cenderung teman tidak sama shadow aja area 157-nya cenderung dia akan turun kembali. Oke teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak jebol ya area 148-nya. Karena kalau semula jebol kan support teman-teman. Artinya sudah jebol support kan harus nunggu dulu sampai agak dalam dikit. Kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah dan lagi menuju ke atas teman-teman ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu aja ya yang bisa saya sampaikan dulu untuk si GPRI. Nanti kita bahas untuk harga wajarnya ya. Hati-hati aja soalnya si bandal orangnya lagi jualan dulu teman-teman. Lebih baik tunggu aja dulu sampai betul-betul dia kembali ke realnya lagi yaitu MA10 sudah mulai di bawah candle kembali. Saya pikir itu akan ada kenaikan karena ini masih posisi dari tengah ke bawah masih cenderung agak murah dikit lah teman-teman lumayan ya. Lanjut ada DKFT ya. Dari Bro Rudi aja 6543 DKP jeblos karena emitennya jualan saham hasil buyback sebelumnya. Informasi makasih Bro Rudi atas komentarnya. Terus dari Bro Ozi Akbar ya bahas DKFT baik ya. DKFT di sini dulu deh teman-teman. DKFT sudah harganya sudah premium milik fundamental 7.38 berarti sudah lepas daripada harga tengah ke atas sudah harga premium. Itu yang saya lihat. BW. Kalau mau emiten yang seperti ini ngambil cepat-cepat keluar aja teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin cepat keluar ya. Nah, potensi kenaikan masih kena suspend juga nih BWPT kena suspend ya. Nggak apa-apa kena suspend. Nah, berarti kalau kena suspend target saya kan sudah kesentuh dengan shadow teman-teman. Saya hapus dulu sini ya. Yang tanda kenaikan saya hapus karena saya mau bikin tanda kenaikan nanti di situ. Dia kena suspend satu kali di sini kan. Maksa naik kan. Nah, sekarang sudah dikena suspend yang kedua berarti teman-teman ya. Cenderung dia akan seminggu di suspendnya ya. Cenderung seminggu akan di suspend. Nanti setelah seminggu ke FCA ya. Dia harus turunin sampai ke level 129 ataupun di bawah dikit yang 113 biarin aja. Karena posisinya emang harus di-suspend dulu gitu kan. Selama seminggu nanti akan kena FCA yang mudah-mudahan turunkan sampai ke level 111. Nah, hari terakhirnya itu ternyata si bandar lokal sama si Poren jualan teman-teman ya. Tapi dia masih menyisakan barang. Jadi nanti kalau kena FCA, kalau dia harus jualan dulu atau menekan harga supaya tidak kena suspend lagi selama sebulan. Ya, oke teman-teman ya BPT ya bagus ya berarti ya. Kena suspend bagus buy-nya teman-teman. Aduh, buy. Padahal dia bagus ya. Naik sideways. Tidak menjamin juga teman-teman ya. Kalau kata benarnya kalau tahu suspend begini saya up aja langsung katanya. Tinggal 3 kali tick juga udah jadi ke sini katanya. Ya, tapi kalau kita lihat teman-teman ya, dari baik pungutan bandar lokal sama siporannya masih cenderung aman ya. Si bandar lokal sama siporan cenderung ngambil, walaupun ada pembuangan masih menyisakan barang, apalagi si bandar lokal ya. Pada posisi lagi bagus uptrend dan BPT pun berada di tengah ke atas cenderung sudah mulai mahal. Oke, teman-teman ya. Karena lagi di suspend, kita tunggu seminggu, nanti kena FCA dan dia harus diturunkan. Saya dibaikan dulu, naik pelan-pelan itu adalah cara yang terbaik kalau menurut saya gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke teman-teman ya, untuk BWPT karena kena suspend tapi pungutan dana lokal sama sipan masih ada di dalam. Jadi teman-teman santai aja ya. Teman bagi yang baru ngambil lebih baik teman-teman ngambilnya ya ngambil sekarang kalau acuan udah jual aja gitu ya. Karena posisi sudah dari tengah ke atas, tempatnya sudah mulai cenderung mahal ya teman-teman ya, sudah mulai harga premium maksud saya. Nah, sebentar teman-teman ya untuk BPT kita lanjut ke Olive. Teman-teman kita lihat Olive, ada yang punya Olive. Dari Bro Sutarno Chandra ya, Jinjima nitip Olive sudah masuk sedikit ya 24.
Target kira-kira sampai mana? Terima kasih sama-sama, semoga sehat selalu, amin ya. Olip ya, kita cek Olip di sini dulu nih. Olip bukan sudah mulai bagus teman-teman? Di 24 ya. Nah, Olip baru keluar teman-teman dari harga murahnya, sudah mulai di up, targetnya bisa lumayan teman-teman ini. Bisa ke harga tengah nih. Ini milik bandar 5. Enaknya milik bandar begini teman-teman ya. Dia belum pernah menyentuh harga over, bisa ke harga tengah ini. Ya Olip kita cek ya. Akselerasi ya Olip tuh ya. Bagus teman-teman nih. Ini sudah tercapai dengan baik nih. Olip kemarin dia bandar lokalnya ngambil lagi ya. Ada pembuangan kan tanggal 22 cuma sedikit, tapi kalau dibandingkan dengan pengambilan lebih banyak. Per hari kemarin pun 2 hari ini ternyata si bandar lokal sudah ngambil, bandar poren ya. Bandar poren ngambil nih, teman-teman nih. Ada si QA sama si kakak. Si QA bagus juga teman-teman kalau mau harga ya. Nah, targetnya teman-teman untuk si Olip bisa ke harga tengah di sini nih. Cuma jangan jauh-jauh dulu ya, ke level 50 sama 48 aja. Kita cek di sini harga terakhir sini ya, tahun berapa ini? Tahun 2022 ya. Apakah ada tanda-tanda kenaikan ke arah situ? Oh, target tahun 2024 tercapai dengan baik, teman-teman. Oh, sini hati-hati nih, teman-teman nih. Dia bikin gap ya di sini ya. Bikin gap suatu saat akan ke sini loh, teman-teman di sini. Tapi kalau sekarang kan lagi posisi uptrend dulu ya. Biarkan ini menjadi PR masa depannya ya. Biarkan ini menjadi PR masa depannya. Tanda penurunan nih. Oke, kita cek tanda penurunan di level sininya. Aman, 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 aman. Jangan sini doang nih, teman-teman. Kalau dia turun ke level sini masih aman nih. 28 aman ya. Teman kita sudah ngambil di harga 24 ya. Keren banget teman-teman, sudah mulai. Sekarang di angka 33 sama dia 336 ya. Ini ada penurunan di sini nih. Bikin arah-arah lagi teman-teman ini dia. Jadi kalau turun sini ataupun turun ke angka 28 ataupun turun ke angka 33 itu masih aman. Tapi kalau turun ke level sini nih aman banget ya. 31 itu aman banget. Kita cek untuk target selanjutnya sini kan tanda penurunan teman-teman karena di sini open gap kan. Kita cek. Wah, di sini nih. Oke, ini harganya sekarang di sini kan. Ini mau targetnya panjang, teman-teman. Perhatikan dia kan turun pakai gap. Nanti bulan naiknya pakai gap juga kan sekarang 71, teman-teman targetnya itu. Udah terlihat gapnya banget. Nah, 64 ya setiap ya teman, setiap arahnya targetnya 54 teman-teman ya. Nah, mana lagi nih? 49. Harga kan baru di sini kan. Nah, potensi bisa ke situ teman-teman. Ini emiten yang diapain? Downtrend kan, sedikit downtrend kan. Downtrendnya di up lagi ya. Nah, dia meninggalkan jejak kenaikan di sini. 110. Nah, targetnya 110 ya. Ini target baru diturunkan, dan turunin lagi, baru diturunin lagi. Nah, dia belum dikasih kesempatan, istilahnya baru dikasih satu kesempatan, langsung diturunin lagi ya. Dari harga berapa? 109 ke angka 125 ya. Cuma sedikit doang langsung diturunin. Jadi masih punya kesempatan 125 ini. Apalagi ini milik bandar ya Olip ya. Wah, ada kesempatan teman ke harga sini. Tapi ke sini aja lah, ke harga tengah dulu ya, ke angka 75. Ini milik bandar. Nah, ini target-targetnya saya canangkan teman-teman ya. Jadi ada gap juga di sini, ada kekosongan enggak? Sini satu. Banyak tanda kenaikannya teman-teman, targetnya bisa ke kalau nanya yang atasnya atau 125. Ya ada si kepala merah, tapi ke sini aja nih. 110 aja teman-teman ya. Itu saran saya ke 110 aja, tapi teman-teman sanggup enggak gitu nahan itu doang. Yang jadi masalah itu teman-teman sanggup enggak nahannya ya. Kalau untuk nahan tidak ke atas saya percaya pada kuat teman-teman ya.
Oke teman-teman ya, target selanjutnya yang terdekatnya di angka 49, bandar foreign sudah akumulasi, bandar lokal pun cenderung memaaf harga teman-teman ya. Cenderung emiten ini baik teman-teman ya untuk kenaikannya. Tetap harus hati-hati ada penurunan gapnya karena kemarin pun dia meninggalkan gap ketika ada penurunan, maka mudah-mudahan tercapai gap lagi. Tapi sekarang kenaikan pun meninggalkan gap. Artinya dia itu tanda penurunan, suatu saat akan turun ke harga itu. Atau kalau sekarang lagi posisi uptrend, biarin aja dulu. Nikmatin kenaikannya aja teman-teman sampai ke 49, bahkan bisa sampai ke 125 teman-teman. Di situ ada target, tapi turunin tensi dikit ya di bawah 125. Oke teman-teman ya, target utama di bawah sedikit sini. Jadi jangan ke atap banget ya, sini aja nih targetnya. Nah, teman beres ya untuk targetnya ya. Oke teman-teman, sampai situ teman-teman sanggup menahan, itu aja sih sebenarnya kalau untuk targetnya aman teman-teman ya. Tinggal teman-teman ada kesanggupan enggak gitu ya. Naik kalau sudah koreksi akan lebih baik lagi, kalau koreksi kelepasin masih aman dan bagus ya. Oke, mungkin itu aja dulu teman-teman sampai olip ya. Nanti kita bahas lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Ciao.